Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan Poskupang News Update spesial Hari Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati Hari Lahir Pancasila di Indonesia. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut untuk kali pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sangi Inn di Jalan Panjib, Pejambon 6, Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila. Berita selanjutnya, Tribuners, Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengajak Indonesia untuk kembali ke Pancasila. Ajakan itu disampaikan di ND Provinsi Nusa Tenggara Timur saat menyampaikan pidato Simposium Pembumian Pancasila Senin 30 Mei 2022. Senator asal Jawa Timur itu optimistis Indonesia akan selamat dan berjaya kembali jika kembali kepada sistem yang digali oleh para pendiri bangsa. Sebaliknya, kita jangan menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Menurutnya, konsistensi bangsa dan negara ini dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno di kota ND semasa pengasingan proklamator tersebut patut menjadi pertanyaan. Padahal kita semua tahu bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia. Apalagi Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama apapun. Bahkan Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Lanyala menjelaskan permasalahan ini terjadi karena sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, Indonesia telah mengubah secara total sistem tata negara. Lanyala menambahkan, dari amandemen tersebut, kekuasaan yang besar diberikan kepada partai politik, sehingga elemen-elemen non-partisan, termasuk unsur golongan-golongan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan perannya. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atau Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Sumba Timur di Provinsi NTT pada Rabu 1 Juni 2022 besok. Kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Sandalwood itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja kenegaraan ke NTT pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Presiden Jokowi yang dijadwalkan tiba di ND pada Selasa 31 Mei sore akan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila di kota ND yang dijuluki sebagai Kota Pancasila pada peringatan Harla Pancasila 1 Juni. Selain rangkaian upacara dan kegiatan kenegaraan serta kunjungan di Kabupaten ND, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan rangkaian kunjungan ke Kota Bajawa di Kabupaten Ngada untuk meninjau pasar dan membagikan bantuan kepada masyarakat pada hari yang sama. Selain kedua kabupaten itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada hari yang sama.
Informasi kunjungan orang nomor 1 di Republik itu terbilang mendadak karena baru diperoleh pada Senin 30 Mei 2022 siang. Dalam rencana kegiatan sebelumnya, Presiden Jokowi hanya dijadwalkan mengunjungi ND dan Bajawa. Bahkan pada Senin menjelang sore, pesawat kepresidenan dengan warna paduan merah dan putih nomor PKPJJ tiba di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapo. Pesawat bergambar Garuda Pancasila dengan tulisan Republik Indonesia itu tiba sekira pukul 15.30 WITA. Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Kupang, Rino Sola, memberikan komentar terkait kedatangan Presiden Jokowi ke NTT 31 Mei 2022 ke ND dan Ngada Pulau Flores. Menurut dia, banyak hal menjadi perhatian ketika berkunjung ke Nusa Bunga. Terkait kunjungan ke Flores, jelas Rino, kegiatan lebih terfokus pada peringatan Hari Pancasila dan kunjungan ke pasar seperti yang akan dilakukan di Ngada, yakni kunjungan ke Pasar Soa dan Pasar Bobou yang pasti tujuannya untuk mendekatkan diri dengan wong cilik memutar perekonomian. Proyek Panas Bumi dimaksud berada di wilayah Doka, Kecamatan Golewa, wilayah daerah Nage, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Rino juga menyinggung soal pembagian tanah ulayat terkait hak dan kewajiban di Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Rino berharap masalah-masalah tersebut bukan hanya bisa menjadi perhatian Presiden, yang mana Pemda tak bisa lakukan tugas yang semestinya dilakukan. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pembumian Pancasila Kota Kupang maupun Dewan Pimpinan Daerah GPP Provinsi NTT diharapkan bisa mempengaruhi orang lain atau masyarakat agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Kupang Dr. Herman Usman saat acara pengukuhan DPD GPP Provinsi NTT dan pelantikan DPC GPP Kota Kupang di Hotel Neo by Aston Minggu 29 Mei 2022 malam. Herman mengatakan pengurus harus bisa mempengaruhi orang lain agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dijelaskan mantan Kadis Kesehatan Kota Kupang ini di dalam kepemimpinan ada tata krama dan etika, tentu ada AD atau ART, kemudian terakhir sebagai organisasi kita merupakan kumpulan orang hidup, sedangkan organisasi itu adalah benda mati, sedang yang mengurusnya adalah manusia. Dikatakan Herman, Kota Kupang baru pertama kali pembentukan GPP, maka perlu dilakukan pembumian. Ketua DPC GPP Kota Kupang Siprianus Selamo mengatakan, DPC GPP Kota Kupang akan terus bisa mengikuti AD dan ART serta sekaligus program kerja dari DPP dan DPD GPP Provinsi NTT. Menurut Siprianus, semua elemen masyarakat harus menyadari bahwa yang namanya nilai-nilai Pancasila, maka sebagai orang beriman perlu menyadari bahwa seluruh nilai-nilai budaya yang ada di mana saja di siapapun saja itu adalah sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan yang tidak kelihatan. Karena itu lanjutnya sebagai pimpinan cabang dan seluruh pengurus melihat bahwa Pancasila sebenarnya sebagai perwujudan kehendak Allah yang paling nyata untuk Kota Kupang bisa dijalankan dalam kehidupan setiap hari. Untuk diketahui pengukuhan DPD Gerakan Pembumian Pancasila Provinsi NTT oleh Ketua Umum DPP GPP Dr. Antonius Dr. Manurung MSI, sedangkan pelantikan DPC GPP Kota Kupang oleh Ketua DPD GPP Provinsi NTT Dr. Andus Blasius Raja MPSI. Tribuners, demikian news update poskupang.com hari ini. Akhir kata saya Delvin Presley mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.